Shalom semua. Ya saudara, saya review sedikit apa yang terjadi di hari Kamis kemarin tanggal 26 Januari tahun 2023. Siapa Bapak Ibu yang hadir waktu kemarin? Angkat tangan tinggi, biar malaikat melihat. Oke. Saudara, di tanggal 26 Januari kemarin, itu bukan inisiatif manusia yang minta buat Pak Victor membuat, enggak. Tapi itu adalah inisiatifnya Tuhan. Saya percaya bahwa dari mimpi dari seorang anak ini akan menjadi sebuah encounter atau perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Seperti judul khotbah saya hari ini adalah perjumpaan ilahi. Setiap kita, saudara, tidak boleh meremehkan setiap undangan Tuhan. Karena setiap kali ada undangan Tuhan, Pak, kan setiap undangan Tuhan itu kan Tuhan bisa hadir di mana-mana. Kalau saudara baca Alkitab, Tuhan itu menunjuk satu tempat tertentu, di waktu tertentu, di saat tertentu untuk mengundang orang. Kadang dia berkata, naik Musa ke atas gunung itu lebih tinggi lagi, karena aku mau menjumpai engkau di sana. Padahal Musa sudah menunggu selama 6 hari dan tidak dijumpai Tuhan. Tapi pada hari yang ke-7 Tuhan menemui dia. Di mana? Di atas gunung Sinai. Pada saat Daud ingin berjumpa dengan Tuhan, dia masuk ke dalam kemahnya yang disebut dengan nama tenda Daud. Dia ketemu dengan Tuhan di sana. Pada saat imam besar mau ketemu dengan Tuhan, dia harus masukin namanya ruang maha kudus. Setiap kita, Tuhan selalu punya namanya undangan pribadi. Saudara nggak mungkin kan terima undangan misalnya pernikahan atau undangan ulang tahun dan berkata, tempat cari sendiri. Kan nggak mungkin. Selalu ada tempat tertentu yang akan di tempat meeting point untuk ketemuan, itu ada namanya tempatnya. Misalnya di ballroom mana, di HTE atau di mana, tempat ada satu tempat tertentu. Jadi Tuhan itu, saudara harus berada seperti saya khotbah saya kemarin. Saudara berada di tempat yang tepat, di saat yang tepat. Karena itu akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Jangan pernah kita mengabaikan setiap kali Tuhan berbicara, di tempat ini aku mau jumpai engkau, di tempat ini, di waktu ini aku akan jumpai engkau. Seringkali itu akan mengubah segalanya. Kemarin saya interview anak-anak youth yang hadir, karena yang hadir kemarin pada tanggal 26, saudara yang kita hadir, itu persis total 1.800 itu hanya counting, di hitungan di tangan. Tapi pada saat kami lihat semua tempat ini penuh, saya bersyukur sekali jemaat bisa merespon dengan luar biasa. Dan saya bersyukurnya di akhir dari ibadah itu Pak Victor lihat penglihatan. Tuhan Yesus berdiri dan berkata, aku berkenan kepadamu. Tapi ada satu orang teman juga yang melihat sebuah penglihatan Tuhan datang membawakan semua talenta dibagi. Alkitab berkata talenta itu diberikan menurut sanggupannya. Dan satu talenta saja kalau dihitung, ini bukan masalah uang. Talenta itu bicara potensi dan segala macam. Tapi mata uang daripada dinar atau talenta itu juga kalau dihitung dalam jumlah emas. Satu talenta itu angkanya itu sampai ratusan sampai 1 triliun. Artinya kalau sudah diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta itu cukup besar. Makanya pada saat satu hamba yang diberikan 1 talenta dan dia tidak mengembalikan 1 talenta, Tuhan itu sangat marah. Kenapa? Karena yang kuberikan dalam hidup itu terlalu besar. Kenapa engkau tidak kembangkan? Istilahnya begitu. Nah, seorang anak Tuhan ini dia lihat Tuhan Yesus datang memberi pada setiap yang hadir itu talenta. Kalau sudah tidak hadir ya maaf. Kenapa tidak hadir? Tapi kalau sudah hadir, hari itu dibagi semua talenta. Dan kemudian Tuhan berkata kepada kita semua, gereja berkata begini, aku suka dengan apa yang kalian buat. Kamu meresponi undanganku. Dan berkata, aku akan berjanji. Pada saat itu anak youth yang saya panggil ke depan berkata, kan waktu itu Tuhan berjanji, kamu datang bawa kado. Nanti aku akan berikan hatiku kepadamu. Saudara, tidak ada pemberian Tuhan yang paling besar selain hatinya. Betul? Kalau saudara dapat berkat, ya cuma gitu toh. Tapi kalau saudara dapat hatinya, saudara dapat semuanya. Saudara akan dapatkan segalanya. Pada saat Salomo berkata, engkau minta apa? Tuhan kasih ujian kepada Salomo. Bukan ujian, permintaan. Karena persembahan yang kau korbankan di hadapanku, engkau minta apa saja akan diberi. Itu pertanyaan kalau Tuhan datang dalam hidup kita berkata, kau minta apa? Dan hari itu Salomo tidak minta kekayaan, dia tidak minta uang, dia tidak minta musuhnya, dia tidak minta power, dia tidak minta kerajaan, dia tidak minta itu, dia hanya minta hikmat. Pada saat Salomo minta hikmat, Tuhan berkata apa kepada Salomo? Kamu minta hikmat untuk apa? Aku minta hikmat supaya bisa mengadili bangsa ini.
Dan Tuhan sangat suka dengan permintaan Salomo. Anak saya berdebat dan ngobrol sama saya. Papi jangan salah loh. Pada saat Salomo minta hikmat, itu Tuhan suka sekali. Engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta harta musuhmu, engkau tidak minta bisa mengalahkan musuhmu, engkau tidak minta power, kuasa dan segalanya. Engkau minta hikmat untuk mengadili bangsa ini. Dan permintaanmu itu luar biasa. Karena engkau minta itu, aku akan berikan semuanya. Bukan cuma hikmat. Dan Alkitab mencatat, menulis Salomo adalah raja terkaya dalam sepanjang sejarah bangsa Israel. Saudara, pada saat Tuhan minta, dia berkata, aku minta kado buat kamu. Dan kemudian saudara merespon dan datang berkata, Tuhan, ini kado. Saya beritahu, saya buka kado saudara semua. Walaupun gak ada namanya. Kenapa sih Pak? Bapak pengen lihat isinya enggak? Saya itu pengen lihat catatan di dalam kado itu. Saudara tahu, itu ada orang-orang memberikan sangat disusun rapi luar biasa. Ada tulisan kertas, Tuhan aku berikan hatiku, aku berikan tubuhku. Ada yang bawa kaos dalam yang bersih. Hidupku rusak kotor, aku pingin seperti kaos ini, dalamku bersih Tuhan. Dia tulis, ada yang memberikan boneka wisudanya, ada yang memberikan cincinnya, ada yang memberikan cincin nikahnya, ada yang semua dibungkus dengan rapi, datang menghadap Tuhan membawa kado. Makanya anak Tuhan yang wanita ini berkata, kau yang tahu enggak? Saat Tuhan Yesus bicara di depan saya, dia berkata begini, aku suka respon daripada jemaat ini. Dan dia berkata, engkau setia dengan hal yang kecil. Engkau adalah sahabatku yang baik dan setia. Terus ada kata-kata, masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Kau setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kau perkara yang lebih besar. Yang saya bahagia saudara, di hari itu adalah Tuhan ngomong, masuk dalam perjamuan Tuhanmu. Tidak ada kata-kata dari seorang hamba Tuhan yang kepingin saya dengar. Kalau Tuhan saya berkata, kau setia nak, kau baik dan setia, masuk dalam perjamuan. Saya waktu dengar kesaksian itu, saya berkata Tuhan terima kasih. Kemudian saya buka kado semua, saya lihat cara saudara memberi. Bukan masalah uangnya, tapi apa yang saudara beri itu betul-betul saudara persiapkan. Ada yang sampai puasa 3 hari 3 malam gak makan, gak minum. Ada satu anak muda, dia maksa dirinya untuk puasa 3 hari 3 malam dan tidak tahan. Akhirnya dia minum tapi dia puasa tetap 3 hari. Dia berdoa nyembah, anak Ayu datang jam 5:30 sudah nyembah Tuhan. Di tempat green room di sana dia nyembah, dia persiapkan luar biasa. Saudara, siapa Tuhan yang tidak bahagia melihat anak-anaknya mempersiapkan hidup dan hatinya untuk ketemu dengan dia? Makanya Tuhan berkata, aku suka respon kalian. Kalian menghargai undanganku. Setiap kita harus berada di tempat yang tepat. Di saat Tuhan memanggil engkau. Di situ saudara akan menemukan sesuatu yang Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Saya mau cerita seorang hamba Tuhan. Bernama Heidi Baker. Hari itu Tuhan Yesus berkata kepada semua muridnya, kamu jangan pergi kemana-mana. Di Lukas 24 ayat 49 berkata, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke atas awan-awan, dia berpesan kepada muridnya, kamu jangan pergi kemana-mana, tinggal di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Padahal murid-muridnya sudah siap akan nginjil, siap akan mengadakan tanda dan mujizat. Tuhan berkata, kamu harus tinggal di tempat ini menantikan janji Bapa sampai kamu diperlengkapi. Dan dari 500 orang yang melihat Tuhan Yesus naik di atas bukit Zaitun, naik ke awan-awan, itu 500 pasang mata memandang itu. Hari itu yang menantikan, yang mendengarkan perkataan Tuhan hanya 120. Di mana yang 380? Setiap kali Tuhan membuat sebuah undangan, selalu ada orang yang merespon, tapi selalu ada orang yang menolak. Dan 380 tidak pernah kita dengar ceritanya. Tapi hari itu ada 120 murid menantikan janji Bapa. Menantikan pesan Tuhan yang berkata, kamu tinggal di Yerusalem, menantikan apa yang Bapakku janjikan. Kalau Tuhan berkata, aku berikan hatiku kepadamu. Saya bersyukur Tuhan yang ngomong, aku berikan hartaku kepadamu. Untung Tuhan tidak ngomong itu. Dia berkata, aku berikan hatiku kepadamu. Saudara dapat semuanya. Saudara bisa mengenal hati Tuhan. Saudara bisa mengalami kedalaman hati Tuhan dalam hidup saudara. Dan apa yang terjadi? 120 murid. Dia menantikan di situ. Di loteng Yerusalem dia tunggu Tuhan. Di situ Alkitab menulis dengan jelas di kitab Kisah Rasul pasal 1. Ada ibu Yesus di situ.
yang disebut namanya. Ibu Yesus berada di 120 murid di loteng Yerusalem. Walaupun dia ngerti itu putranya, tapi dia ngerti adalah sang Mesias, sang juru selamat. Dia nggak pernah familiar dengan putranya. Dia benar-benar menunggu di Yerusalem. Dia tunggu di situ dan menantikan janji Bapa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 2. Tiba-tiba lidah-lidah api turun dari langit. Suara bunyi tiupan angin. Like a mighty wind. Seperti suara sungai, angin yang ribut masuk ke dalam ruangan itu. Dan mereka disambar dengan kuasa Tuhan. Dan hari itu mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan Petrus berdiri dan 3.000 orang bertobat. Memberikan diri kepada Tuhan Yesus. Dan Petrus berdiri lagi yang kedua kali. 5.000 bertobat. Dan Petrus berdiri kembali. Apa yang terjadi? Satu malam dalam waktu 1 hari. Petrus menjadi pribadi yang berbeda. Setiap kali kita mengalami encounter. Ketemu dengan Tuhan. Di saat waktu dan tempat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita berjumpa dengan Dia. Pasti mengalami sesuatu. Anak ini saya undang ke depan tadi malam, kemudian saya tanya, kamu lihat apa? Saya lihat bunga mawar om. Di sini ada bunga mawar syaran luar biasa. Dan itu jatuh. Datang ke jemaat semua. Terus apa yang kamu lihat? Saya mencium bau sesuatu. Kemudian saya tanya sama anak youth yang jumlahnya tadi malam datang 380. Saya tanya begini, siapa yang pada tanggal 26 kamu cium bau sesuatu? Itu yang angkat tangan banyak sekali. Kamu cium bau apa? Saya cium bau rempah. Kamu cium bau apa? Saya cium bau mawar Sharon. Saya cium bau ini. Saya cium bau Tuhan. Semua. Saudara, waktu mereka, saudara tahu pada saat saudara hadir datang membawa ke depan semua kado saudara. Saya tuh nangis, Tuhan. Betapa mereka sungguh merindukan, mereka ingin mendapatkan hatimu. Dan hari itu saudara-saudara tahu, ingat baik, 26 Januari kemarin. Bukan masalah ulang tahunnya Noel. Ini adalah divine appointment, waktu ilahi. Dan saya melihat, wow, saya lihat karangan-karangan bunga ditaruh di atas mimbar. Saya ada satu teman sampai lihat, aku tuh lihat itu orang bawa karangan bunga sangat banyak dibawa karangan, cuma karangan bunga. Enggak pakai uang, hanya dibawa. Sebagai lambang cinta Tuhan, ini kadoku kepadamu. Karangan, ada yang bawa lukisan begitu besar ditaruh di mimbar. Ada yang bawa boneka yang besar. Ada yang bawa, semuanya membawa representasi. Ada satu anak kecil bawa celengan. Saya tahu celengan, tabungan. Yang sudah diisi bertahun-tahun di situ. Diambil, dibawa ke situ. Saudara, cara begitulah kita menghadap Tuhan. Dia sangat suka. Dia berkata, terima kasih. Saya bersyukur seperti Yusuf. Tulangku bawa masuk Israel. Aku tidak mau tulangku ketinggalan di Mesir. Bawa di Israel. Di momen itu saya berkata, Tuhan, terima kasih. Saya lihat, saudara, saya bersyukur kepada respon saudara. Saudara berpuasa, saudara berdoa, saudara menangis. Jamaat Tuhan, ada yang baru duduk baru duduk. Langsung lihat surga. Langsung dibawa masuk taman. Lihat jembatan. Terus Tuhan ngomong, ayo jalan lagi sama aku. Ayo jalan lagi sama aku. Divine appointment, waktu ilahi itu akan ngubah sekali. Contohnya Pak, saya kasih contoh. Ada seorang hamba Tuhan bernama Heidi Baker. Hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang pernah terima namanya sebuah mandat dari Tuhan untuk pergi ke Mozambik. Kalau saya lihat gambarnya ibu, ini adalah orang Amerika. Tuhan berkata, Heidi, kamu bersama dengan suamimu bernama Baker, pergi ke Mozambik di negara di Afrika. Tadi saya suruh cari, saya lupa cari petanya di mana di Afrika. Di Mozambik itu dia pergi ke sana, dia temukan negara itu 3% itu orang Kristen. Sisanya bukan orang Kristen, saya nggak tahu agamanya apa, saya nggak tahu di Mozambik. Dan negara adalah negara miskin yang paling miskin. Istilahnya negara yang lebih miskin daripada negara miskin adalah Mozambik. Kerusuhan di sana sangat, hidupnya sangat minim. Pertumbuhan ekonominya sangat nomor 1 paling bawah. Itu Mozambik. Saat hamba Tuhan itu datang pergi ke sana, dia pergi dengan suaminya, dia dengan dedikasi, dengan cinta, dengan passion yang begitu luar biasa. Dia pergi ke sana, dia tinggalkan semuanya, dia datang dengan anak dan istrinya. Dengan anak dan istrinya, dan suaminya kena malaria, dia kena penyakit pneumonia, anaknya kena malaria, ada yang hampir mau mati, dia mengalami begitu luar biasa. Kesulitan yang dialami pada saat dia menjadi seorang misionari di Mozambik. Jadi ini bukan orang yang asal datang atau asal
berbagi misi hanya sedikit. Dia datang dengan segala kerinduan yang luar biasa. 10 tahun dia tinggal di sana, dia hanya bisa mendirikan 4 gereja, 3 atau 4. Padahal Tuhan berkata, bangun pasukanku gerejaku di sana yang luar biasa. Karena aku percaya akan menjadi negara Kristen di situ. Dia hanya bisa bangun 4 gereja di negara yang begitu besar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai suatu kali Tuhan ngomong, nak, dia sedang sakit dan penyakitnya tidak bisa sembuh ibu ini. Tuhan bicara kepada dia, pergi terbang ke Toronto. Kemana itu? Ke Kanada. Ya sudah, maaf nih, apa Tuhan gak bisa temui dia di Mozambik? Kalau saudara berkata, loh kan harusnya Tuhan bisa jamah dia di Mozambik. Oh dia maha hadir, omnipresent. Tuhan bicara sama dia, terbang ke Toronto. Kemana Tuhan? Ke airport itu loh, yang terjadi Toronto Blessing. Tempat terjadi lawatan Tuhan. Makanya saya berkata, setiap kali ada undangan Tuhan, saudara harus berada di tempat yang tepat. Dan apa yang terjadi? Dia terbang berjam-jam dari Mozambik, negara Afrika, dia pergi ke Toronto, Kanada. Itu jauh, dia terbang. Dengan keadaan tubuh yang sudah, dokter berkata penyakitmu gak bisa sembuh. Sesampainya dia di sana, dia masuk dalam sebuah ibadah. Saya gak pernah ngerti gerejanya, katanya gerejanya kecil sekali, separuh dari kita. Tapi penuh. Dan itu dari seluruh penjuru dunia masuk ke gereja itu. Gereja itu 24 jam tidak pernah berhenti pada saat Tuhan melawat gereja itu. Saya tadi pagi cerita banyak orang mengalami lawatan yang aneh-aneh. Mereka mengalami, coba dia mengalami lawatan gini. Khotbah gini. Coba saudara saya khotbah. Pak Hengki skalor. Serius, dia pada saat gereja kami waktu itu, gembala kami pergi ke gereja itu pulang ketularan. Itu tiba-tiba orang ketawa. Wah, tertawa kudus. Ketawa yang gak bisa dihentikan. Sudah begitu nular. Satu gereja isinya orang tertawa semua. Saudara mau ngomong apa? Saudara tahu Pak Cali? Kenal Pak Cali? Saudara tahu? Dia nempel tembok. 2 jam nempel tembok. Dia loncat-loncat kayak kodok. Saya saksi mata, Pak Vito loh sama saya saksi mata. Dia berubah jadi Raja Wali. Ditanya, anak muda, siapa namamu? Charlie Tuhan. Lawatan. Saudara bilang sesat. Hamba Tuhan ini pergi ke gereja itu. Begitu sampai di gereja itu, Randy Clark Korba sampaikan pesan Tuhan. Hamba Tuhan ini dijamah Tuhan 7 hari tidak bangun. Bangun malam mau makan, tapi mabuk dalam roh. Setiap kali dia berdiri jatuh, setiap kali dia berdiri jatuh. Selama 7 hari dia dilawat Tuhan. Di hari yang ke-7 begitu dia bangun, penyakitnya sembuh. Saya bilang setan. Penyakitnya sembuh, ya penyakit sembuh biasalah Pak. Oke, saya kasih cerita lain. Begitu penyakitnya sembuh, dia masuk ke gereja. Hamba Tuhan ini nubuat berkata, Mozambik, dia tuding, Mozambik tidak akan pernah sama lagi. Negara itu akan jadi negara Kristen. Kamu akan lihat sekolah, kamu akan lihat panti asuhan, kamu akan lihat banyak orang-orang miskin. Dia setiap hari-hari ini memberi makan 10.000 orang makan. Kita masih 200. Dia setiap hari kasih makan orang 10.000 orang anak. Dia berkata, aku sudah 10 tahun di sana. Dan aku hanya bisa bangun cuma 4 gereja. Kau berkata apa? Negara itu akan kamu ubah. Dari mana meeting point-nya? Tempat perjumpaannya di mana? Toronto. Kenapa dia harus terbang jauh-jauh pergi ke Toronto ke sana? Untuk ketemu sama Tuhan. Loh Pak, apa Tuhan gak ada di sini? Ada. Tapi dia tempat punya namanya meeting point. Dia pulang bersama suaminya. Dia terbang lagi ke Mozambik. Dengan anaknya dan suaminya di sana. Dia mulai pelayanan lagi. Dalam waktu 1 tahun dia bangun 500 gereja. Saya berkata wow. 10 tahun hanya 4. Ini begitu 1 tahun dia mengalami sentuhan, encounter bersama dengan Tuhan. Di Toronto itu tiba-tiba dia bisa bangun gereja 500. Dang.
Karena dia ketemu dengan namanya divine moment. Waktu ilahi. Yang lebih luar biasa. Hari itu hamba Tuhan dari Toronto berkata, nanti begitu kamu pulang ke negaramu, kamu akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Bahkan kau akan lihat orang mati akan bangkit dalam pelayananmu. Nanti akan diawali dengan mata buta tercelik lebih dahulu. Begitu mata buta tercelik, kamu akan lihat begitu luar biasa kesembuhan yang itu mengalir luar biasa. Saudara tahu hamba Tuhan ini Heidi Baker, dia pulang ke Mozambik, dia pergi ke jalan-jalan, dia temui orang, dia doakan orang buta pertama tidak sembuh, orang buta kedua doakan tidak sembuh, orang buta ketiga doakan tidak sembuh, orang buta keempat doakan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak ada yang sembuh. Apakah Tuhan bohong? Dia bukan manusia yang berdusta. Jadi kalau saudara hari ini baru 10 kali mencoba dan belum berhasil, bukan berarti Tuhanmu bohong. Engkau tidak persisten. Kalau hari ini engkau menanti janji Tuhan dan janjinya belum kunjung tiba, apakah Tuhan bohong? Tidak. Karena engkau sudah terlalu dini, terlalu cepat untuk menyerah. Dia doakan orang buta. Karena dia diomongin, tanda pertama kali engkau akan disertai dengan tanda mujizat sampai seluruh bangsa akan menjadi Kristen. Disertai dengan tanda mujizat. Dia sudah 10 kali mendoakan orang buta dan tidak ada yang sembuh. 15 kali tidak sembuh. Ini pelajaran buat kita orang percaya. Kau boleh terima janji, tapi kau harus tahu prosesnya. Dan seringkali prosesnya tidak seperti kenyataannya. Tidak seperti janjinya. Dan apa yang terjadi? 20 kali dia cari orang buta di jalan, dia doakan. 20 orang buta yang sudah dia doakan, tidak ada yang sembuh. Tapi hamba Tuhan ini berkata, Tuhan, aku mau setuju dengan Engkau. Aku mau setuju dengan Engkau. Bahwa aku akan disertai dengan tanda dan mujizat. Hari itu tiba-tiba Tuhan kirim 3 orang buta datang ke gerejanya. Dan 3-tiganya punya nama sama Mama Aida namanya. Dia masuk ke gereja itu 3 orang buta, ibu-ibu. Dan Heidi Baker dipanggil sebutan sebagai nama Mama Aida. Dia doakan 3 orang buta itu. Setelah ke-21, ke-22, ke-23 dia doakan. Bam, sembuh. Sejak hari itu tanda mujizat mengalir. Saudara tahu beliau hari ini sudah bangkitkan berapa orang mati? Dia sudah bangkitkan 100 orang mati. Setiap kali ditanya, Hedi, apa yang membuat titik perubahan dalam hidupmu? Divine moment. Di Toronto itu, dia Jamaica, di tempat itu. Di waktu itu semua berubah. Setiap kali dia mulai butuh cas, dia selalu terbang ke Toronto. Jauh-jauh dia terbang ke sana, dia hanya mau jumpa dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan sekali lagi. Dan saudara tahu apa yang terjadi hari ini? Sekarang Mozambik 51% jadi Kristen. Ibu ini sekarang tahun 2022 atau 2023 sudah berapa gereja dia bangun? Dia sudah bangun 10.000 gereja. 51% penduduknya jadi Kristen. Banyak sekolah dibangun, banyak panti asuhan dibangun. Dia kasih makan setiap hari 10.000 anak. Sampai negara ini menjadi negara tercepat ekonominya di dunia. Sampai negara ini tidak lagi menjadi negara miskin. Gara-gara dengan satu divine moment berjumpa dengan Tuhan dan semuanya berubah. Saya berdoa setiap kali kita datang ke rumah ibadah di tempat ini. Setiap kali ada undangan Tuhan dalam hidupmu. Saya berkata, Tuhan sentuh sekali saja. Sekali Tuhan. Semuanya akan berubah. Amin. Ibu ini mengubah bangsa. Sampai presiden dan semuanya, sampai parlemen berkata, apakah dia tidak mengalami sesuatu yang berat? Dia pernah ditawan, dia pernah ditangkap militan, dia pernah diisukan, dia pernah difitnah satu negara, pernah masuk koran, pernah sakit, pernah keracunan, diracuni orang berkali-kali. Dan dia berkata, kalau tidak ada tanda dan mujizat, hari ini saya dan suami saya sudah mati dalam medan pelayanan. Kita harus ngerti namanya divine moment. Waktu ilahi, kunjungan Tuhan sedang melawat umatnya. Itu yang sering kali disebut dengan nama kairos. Kalau kairos itu lewat, ya lewat. Tapi kalau kairos itu di depan, orang berkata loncat pertama kali, pasti kamu akan sembuh.
Amin. Jadi yang pertama adalah setiap kita ada undangan Tuhan dalam hidupmu untuk engkau hadir dan masuk di situ. Dan di situ engkau akan melihat bagaimana karya Tuhan mengubah nasib dan hidupmu. Sekarang saya masuk ke poin yang kedua, saudara. Saya tidak mau ulangi khotbah yang tadi pagi. Amsal 18 ayat 21 sampai 22. Saudara kalau mau dengar khotbah pagi, saudara dengarkan nanti di YouTube ada. Amsal 18 ayat 21 sampai 22. Ada yang namanya hukum interaction atau hukum timbal balik. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Oke. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Kemudian ada ayat berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan, siapa suka mengekokan, dia akan makan buahnya. Ternyata dalam hidup ini, kita ini ada yang namanya hukum interaction atau hukum timbal balik. Atau saya suka dengan orang Jawa bilang, hukum moyok mondok. Saya tahu moyok mondok. Kau singane moyoki, yoki mondok. Kamu akan kena sendiri. Bahasanya gitu ibu ya, gampangnya moyok mondok. Nah, Alkitab tuh menulis, orang itu kenyang karena apa? Perkataannya, mulutnya. Orang itu kenyang karena apa? Bibirnya. Ternyata kita tuh makan buah dari apa yang kau ucapkan. Bahkan sampai Amsal juga berkata, hidup matimu tuh dikuasai sama lidahmu. Jadi ternyata engkau hidup karena lidahmu, engkau mati gara-gara lidahmu. Kau mengucapkan apa terjadi seperti yang kau ucapkan. Hidup mati dikuasai lidah, suka menggemakan, kamu suka mengucapkan, ya kamu makan buahnya. Suatu kali ada seorang dokter neuro dari Korea Selatan. Saya pernah cerita ini. Dan dokter ini menemukan sebuah penelitian di tahun berapa itu ya? 1909 berapa itu? Bukan tahun abad-abad lama, bukan. Barusan tahun 1997 atau 1998. Dokter neuro itu menemukan sebuah penemuan yang sudah diselidiki selama bertahun-tahun. Dokter neuro adalah dokter ahli bedah saraf. Dan kemudian dia berkata, dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal namanya Paul Yonggi Cho, hari itu di Korea Selatan. Dia berkata, dokter, kenapa? Dokter Cho, ya dokter, ada apa? Aku menemukan sebuah penemuan. Penemuan apa? Ternyata di dalam ilmu bedah saraf, lidah ini adalah pegang utama nomor 1. Maksudmu bagaimana? Jadi saraf di lidah, kalau engkau ngucap, itu akan mempengaruhi seluruh tubuhmu. Begitu engkau ucapkan sesuatu, tubuhmu akan mengikut seperti yang kau diucapkan oleh mulutmu. Ini penemuan selama bertahun-tahun aku dengan para dokter bergulat untuk mencari tahu ada apa dengan kekuatan di lidah. Dan ternyata benar. Setelah kami selidiki bertahun-tahun ketemu namanya lidah itu mengendalikan seluruh tubuh. Kemudian dokter Cho dengan tertawa berkata, itu mah sudah tahu. Bagaimana kamu bisa tahu? Oh, saya sudah diberitahu sama namanya Dr. James. Siapa Dr. James? Di rumah sakit mana? Negara mana? Oh, Dr. James hidup sudah 2000 tahun yang lalu. Mana letaknya? Di Alkitab. Alkitab ngomong apa? Barang siapa tidak pernah salah dengan mulutnya, dia adalah orang sempurna. Barang siapa tidak salah dengan lidahnya, dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Itu Alkitab Yakobus pasal 1 atau pasal 2 berkata, kalau engkau bisa kendalikan lidahmu, kau kuasai tubuhmu. Dulu waktu saya dengar cerita ngomongan begitu, saya berkata begini, oh Tuhan, kasih bukti cerita toh. Kemarin minggu yang lalu saya pergi ke Malang, saya pelayanan di sana. Saya bersyukur hadirat Tuhan luar biasa, dari Sabtu, Minggu pagi, Minggu sore, kemudian Senin pagi saya khotbah 4 kali di hamba-hamba Tuhan yang Senin, tapi Tuhan kerja bagus sekali. Tiba-tiba pada saat itu saya sedang duduk makan ngobrol karena pendetanya punya rumah begitu cukup besar, bersatu dengan rumahnya dengan gerejanya. Beliau korbankan tempat slab berasnya dia untuk dibangun gereja, dan dia bangun begitu banyak asrama rumah-rumah yang cukup bagus untuk menampung para hamba Tuhan, terutama dari Singapura. Kalau datang ke sana, mereka mau pelayanan misi, mereka tidur di situ, tidak dicas, tidak suruh bayar, dia akan kelilingkan di Jawa Timur untuk khotbah. Tiba-tiba hamba Tuhan yang punya dari gedung itu berkata begini, Pak Hengki, saya mau cerita sesuatu. Ada apa? Saya ini sudah merasa diri saya cukup tua. Dengarkan Bapak Saudara, saya sudah merasa dirimu tua. Dengarkan Bapak. Saya ini sudah merasa diri saya cukup tua Pak Hengki. Oh terus, kenapa Pak?
Hari itu saya ngomong di mimbar, saya sudah bicara dengan anak saya sudah bicara dengan istri saya memutuskan sesuatu. Apa Bapak putuskan? Saya memutuskan untuk saya pensiun. Dan saya naik mimbar, kemudian saya ngomong kepada jemaat, saya sudah bangunkan gereja, saya sudah bangunkan ministry. Saya sudah punya penerus, punya anak yang sudah bisa main musik dan pelayanan yang begitu luar biasa. Dia bangun beberapa gereja-gereja kecil di daerah pedalaman, dia bangunkan dari nol. Begitu gerejanya jadi diserahkan ke pendetanya, kemudian pendetanya bertanya, Bapak ingin saya masuk sinode, Bapak enggak usah, kamu cari sinode yang kamu suka, silahkan. Saya hanya bangunkan kamu gereja, saya disuruh Tuhan, setelah saya bangunkan, saya serahkan kepada pendetanya, kerjakan seperti yang Tuhan mau. Saya sudah cukup umur, saya mau tinggal hidup tenang di sini, sambil lihat anak-anak saya, melayani Tuhan, dan saya mau tinggal tenang. Sudah tahu apa yang terjadi? Begitu dia naik mimbar, dia ucapkan saya mau pensiun. Sejak saya mengucapkan saya mau pensiun, apa yang terjadi? Badan saya sakit. Muncul penyakit A, muncul penyakit B, muncul penyakit C, muncul penyakit D. Saya pikir ini kebetulan nih. Saya coba lagi, mungkin saya sudah terlalu tua, makanya saya sakit. Terus tiba-tiba dia renungkan, seminggu, 2 minggu, sebulan, dia berkata, Tuhan, sejak aku memutuskan aku pensiun, kok aku jadi sakit? Di kamar doanya, Tuhan datangin dia dan berkata, Nak, siapa suruh kamu pensiun? Musa tidak pernah pensiun. Musa yang pensiun dia, aku bawa pulang. Yosua tidak pernah pensiun. Siapa suruh kamu pensiun? Nah, sudah tua Tuhan. Siapa bilang kamu tua? Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakan makan buahnya? Kalau engkau tidak bersalah dengan lidahmu, kamu akan bisa kuasai seluruh tubuhmu. Begitu engkau berkata pensiun, seluruh tubuhmu, organnya mengikuti kata-kata pensiun. Berarti ini retayat, semua retayat. Berarti Tuhan cabut perkataanmu, ngomong di mimbar. Aku enggak jadi pensiun. Sudah, ini kesaksian beliau. Bapak tahu, badanku sudah sakit-sakit semua, sudah rasanya enggak enak semua. Saya naik mimbar, saya ngomong ke jemaat. Saya putuskan saya enggak jadi pensiun. Sudah tahu, sembuh. Hukum interaksi. Kau ngucap, balik. Kalau engkau berkata, aku kuat bersama dengan Tuhan, tubuhmu akan kuat. Kalau engkau berkata aku lemah, ya lemah terus. Balik. Ngucap tuh balik, gema. Kau ngucap di sebuah gua, langsung balik. Sehat, balik. Sakit, balik. Makanya firman kata hidup mati dikuasai lidah. Jadi engkau ucapkan apa dalam hidup menentukan kau jadi seperti apa. Banyak orang tanpa dia sadari, dia ngutuki dirinya sendiri. Raiso. Tidak bisa, ya nggak akan bisa, apa bisa. Nggak mampu, nggak akan pernah mampu. Kamu makan buah perkataanmu sendiri kok. Tidak bakal tembus proyek ini, nggak bakal tembus. Kau makan buah perkataanmu sendiri. Kenapa kita tidak ucapkan kata, I can do all things. Aku dapat lakukan segala perkara melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saat kau menghadapi tekanan yang paling berat, kau berkata, aku bisa menanggung segala perkara ini bersama Kristus. Kau akan kuat menanggung semua perkara itu. Jadi ada yang namanya hukum interaction. Amsal 11 ayat 17 berkata, orang yang bermurah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu murah hati, itu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Saudara adalah orang yang suka memberi kepada orang miskin. Saudara suka membagikan hidupmu buat orang-orang. Kau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Hukum timbal balik. Gak ada orang yang suka memberi hidupnya susah, gak ada. Gak ada. Orang yang suka memberi pasti dia akan terima itu kembali. Tak caranya bagaimana? Apa yang kau lepas akan kembali ke dalam dirimu. Seperti bumerang kau lepas, itu akan kembali kepada yang melempar.
Demikian juga dengan ucapan. Dengan juga kata firman. Kau ngucap apa? Kau sedang lakukan apa? Itu akan kembali kepada dirimu. Dan hamba Tuhan ini berkata, sejak itu Pak, saya bertobat. Saya tidak akan pernah berkata pensiun lagi. Lah masa habis ngomong pensiun turun mimbar langsung saya sakit. Sakitnya macam-macam lagi. Ya ginjal lah, ya inilah, ya stroke lah, lu kok macam-macam. Begitu saya berkata, tidak ada pensiun. Sehat, tubuhnya langsung terkendali sama. Yang kedua, namanya adalah hukum interaksi. Sekarang yang ketiga, ini bagusnya yang ketiga. Roma 8:28. Ini yang orang Kristen tidak pernah sadari nomor 3. Perhatikan bagian nomor 3. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala apa? Sesuatu. Kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu berarti dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang jelek, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang menderita, termasuk dalam keadaan di lembah yang paling kelam, termasuk di dalam gunung yang paling tinggi, termasuk saudara sangat diberkati, termasuk saudara sangat tidak punya uang sama sekali. Alkitab berkata apa? Arah Allah turut bekerja. Catat dulu nih. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara sudah berkata, aku mengasihi Yesus Kristus, berarti Tuhan akan pakai semua event, acara apapun. Entah gunung, entah lembah, entah atas, entah bawah. Dia akan pakai semua untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Yaitu bagi siapa? Yang terpanggil. Kalau saudara adalah orang yang terpanggil oleh Tuhan, dia akan pakai seringkali perkara-perkara yang sulit, yang tidak engkau bisa ngerti. Kenapa aku selewati lembah baka, itu akan dipakai Tuhan. Yang terpanggil sesuai dengan apa? Kalau saudara terpanggil sesuai dengan rencana Allah, semua akan dipakai. Tujuan Tuhan apa? Mengubah saudara menjadi seperti Kristus. Kita seringkali hanya bisa melihat Tuhan yang baik yang membuat mujizat. Kita tidak pernah melihat Tuhan yang dia dalam lembah. Kita tidak pernah mengerti Tuhan bahwa dia ada pada saat saudara tidak punya uang sama sekali. Saudara tidak pernah mengerti bahwa dia adalah tetap Tuhan pada saat saudara sedang sakit. Dia tetap Tuhan pada saat saudara sedang tidak punya teman, sedang lonely. Dia tetap Tuhan dan dia akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Suatu kali si Ronaldo, pemain bola yang terkenal sampai hari ini masih hidup, ditanya oleh seorang interviewer di sebuah majalah, di sebuah BBC, dia ditanya. Si Ronaldo ditanya begini, sejujurnya kamu tuh bukan pemain bola. Siapa setuju? Kamu itu bukan pemain bola. Terus dia berkata, kok kamu ngomong gitu? Saya pemain bola lah. Itu passion saya dari kecil. Terus kemudian si yang interview dia dengan sambil bersendaguro berkata begini, kamu tuh sebetulnya gajimu di klubmu di MU sama sponsor yang mensponsori kamu besar mana? Oh iya, besar sponsornya sih. Jadi kamu tuh bukan pemain bola. Sekarang kamu adalah trend topik nomor 1. Sampai si interviewer ini berkata ini, bahkan kamu mengalahkan supermodel nomor 1 dunia. Kamu tuh termasuk penghasilanmu mengalahkan supermodel nomor 1 dunia. Termasuk kamu mengalahkan ketenaranmu tuh mengalahkan supermodel nomor 1 dunia. Followermu di Instagram, di semuanya kamu kalahkan begitu banyak orang. Dan penghasilanmu paling banyak adalah dari para sponsor. Dibandingkan dengan klub yang gaji kamu. Betul sih. Dia tanya, dulu waktu kamu kecil punya mobil? Enggak. Yang ada apa? Mobil-mobilan. Sekarang kamu punya berapa mobil? Dia bisa jawab gini saudara, enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Saking banyak. Terus dia ngomong gini,
Kenapa kamu bisa jadi orang trending topik? Terus dia cerita satu rahasia bagus sekali. Ini yang orang Kristen kalah sama orang dunia. Dia kan bukan, sudah ngerti lah, gak Kristen yang Kristen gimana lah. Ke gereja mungkin kagak pernah. Dia bisa berkata, kamu tahu gak? Diawali dari mana? Kenapa aku bisa menjadi punya follower begitu banyak? Saya bisa menjadi top nomor 1 news berita, digemari begitu banyak orang, bahkan mengalahkan supermodel dan semuanya, gara-gara simpel. Hari itu tiba-tiba saya lihat videonya sudah. Dia sedang ngomong dengan para hatersnya dia. Saya tahu haters itu adalah orang yang tidak suka sama dia. Terus saya dengerin dia ngomong dalam bahasa Inggris. Dia berkata, halo haters, halo orang-orang yang tidak suka sama saya. Ini live. Terima kasih. Tanpa kamu, aku tidak bisa menjadi trending topik. Teruslah bicarakan saya. Teruslah bencilah saya. Saya akan tetap jadi nomor 1 gara-gara kalian. Dia bisa mengubah yang negatif jadi platform untuk naik. Tuhan itu seringkali begitu. Sepertinya neraka tumpah Tuhan. No. Ini pijakan kamu untuk sampai kepada janjiku. Tuhan sudah kejepit, gak sanggup, sakit intensitasnya sudah terlalu besar tadi pagi saya khotbah. Semakin intensitas sakitmu semakin luar biasa, semakin terhadap janji Tuhan di depan mata. Tapi orang Kristen seringkali tidak bisa bertahan di dalam kesakitan padahal sudah di depan mata, tinggal kau terima. Tapi semakin dekat dengan janji, intensitasnya semakin luar biasa sakitnya. Firmannya di mana, Pak? Daud. Setelah 17 tahun penantian setelah diurapi Samuel menjadi seorang raja. Dia harus menantikan menjadi seorang raja diurapi 17 tahun. Tapi 17 tahun penantian Daud akan sangat tidak berarti. Walaupun dia lari dari gua ke gua kemanapun dia pergi. Dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Akan sangat tidak berarti dibandingkan dengan 3 hari sebelum dia naik jadi raja. Ada apa 3 hari sebelum dia naik jadi raja? Ada satu intensitas sakit yang lebih sakit dibandingkan 17 tahun. Apa itu, Pak? Dia pulang dari perang. Siklak dibakar. Istrinya ditawan. Anaknya ditawan. Harta benda semua pasukannya ditawan semua. Dan tiba-tiba hari itu Daud melihat semua kemahnya sudah terbakar. Habis oleh orang Amalek. Panglima-panglima Daud perang berdiri. Dia ngambil batu semua. Dan dia siap melempari Daud dengan batu itu. Padahal ini adalah orang selama 17 tahun bersama-sama. Dari tukang utang, dari tukang jambret, dari tukang yang benar. Berubah menjadi seorang panglima. Hari itu kurang 3 hari dia diurapi jadi raja. Tiba-tiba gara-gara anaknya ditawan, istrinya ditawan. Mereka gak tahan. Mereka seperti beruang yang sakit. Dia ambil batu, dia mau lempari Daud. Dan hari itu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saat intensitas sakit sudah di depan mata, janji itu di depan mata. Cuma pertanyaannya, apakah engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Allah? Daud punya kebiasaan, ambil efod pakaian imam. Arti kata efod adalah anugerah dan kemurahan dan belas kasihan. Dia pakai jubah belas kasihan dan anugerah. Dia nyembah, dia menghadap Tuhan. Hari itu dia lukanya kenapa? Panglimanya mau bunuh dia. Dia tidak pernah tahu ini 3 hari masuk ke dalam mimpinya dia. 3 hari dia akan masuk dalam istana. Dia tidak pernah tahu bahwa 3 hari dia akan masuk istana. 3 hari yang menentukan itu intensitas sakitnya luar biasa. Tapi dia memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, si Ronaldo berkata, terima kasih haters. Terus hina saya. Terus ngomongin saya. Saya berterima kasih sama kalian. Semakin trending topik. Siapa lagi, Pak? Tuhan Yesus. Tidak ada peristiwa Tuhan Yesus yang paling berat selain paling terakhir sampai ke destiny. Sampai ke janji Bapa. Apa itu? Terakhir dia sudah selesai. Habis dikepuk, dicambuk, diludahi, ditelanjangi. Ada satu peristiwa terakhir yang paling menyakitkan. Ingat, janji Tuhan semakin dekat kalau intensitasnya semakin sakit. Apa itu? Tiba-tiba Tuhan Yesus teriak.
Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu peristiwa yang paling menyakitkan dalam hidup Tuhan Yesus. Dia ditinggal oleh Bapanya di surga. Setelah dia ucapkan kata-kata itu, semua selesai. Dia jadi raja di atas segala raja. Yusuf, apa yang paling menyakitkan? Dia dilupakan Tuhan 2 tahun. Betul-betul dilupakan. Pertanyaannya, bisakah engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan? Janji sudah depan mata. Seringkali engkau harus lewati namanya kematian. Hari itu, Ronaldo berkata, pakai bahasanya dia, aku mengubah energi yang negatif itu menjadi sebuah berkat buat aku. Para pencemooh aku, para hatersku, orang yang benci kepadaku, aku buatkan sebuah video terima kasih. Jadi dia mengucap, tanpa kalian aku tidak bisa jadi besar. Saya kasih contoh satu lagi. Ini menarik. Tolong keluarkan gambar F1. Nah, ini apa itu Pak? Itu adalah lomba F1. F1 itu apa? FCG. Bahasa kerennya F1. F1 itu balap mobil. Si bosnya balap mobil ini bernama adalah Bernie aduh susahnya luar biasa. Eccleston. Dia jadi CEO juga, dia pemilik dari balap mobil F1. Dia ada CEO dan dia pakai jam mereknya ini sudah. Ini bacanya gimana? Hublot atau apa? Hublot. Sebelah pun enggak tahu saya enggak tahu jam-jam harganya yang saya tahu jam itu harganya berapa? 4 miliar. Makanya Pak Enggi enggak tahu, makanya saya enggak tahu, saya enggak pernah pakai jam. Kalau enggak pakai kenapa Pak? Sakit kalau dipakai di tangan. Pemilik dari bos F1 ini, suatu kali dia jalan pulang dari kantor pakai jam ini. Jamnya mereknya Hublot. Dia pakai tas, ada barang-barang berharga di dalam tasnya. Dia keluar dari kantor, tiba-tiba dirampok. Dia dirampok, dipukulin sama segelombol beberapa anak muda, dipukulin sampai sembab nih. Matanya hitam, sembab, jamnya dirampas, barang berharganya diambil, dibawa lari. Reaksi saudara itu menentukan. Hari itu si bos F1 ini, CEO-nya atau pemilik saham F1 ini, dia bisa marah-marah, lapor polisi, dia bisa berbuat sesuatu yang maki-maki, dan bahkan dia bisa telepon pemilik jam Hublot ini berkata, gara-gara jamu harga 4 miliar ini, aku sekarang dirampok dan sekarang sembab semua. Tapi dia mengubah yang negatif jadi positif. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang dia buat? Dia pulang ke rumah. Dia foto, dia panggil fotografer. Tolong foto saya. Makanya gambarnya ada. Tolong foto saya. Bos, wajahmu rupanya kayak ngono. Foto saya. Di foto, jebret. Setelah di foto, dia kirimkan gambar ini kepada pemilik jam Hublot. Dan dia tulis sebuah tulisan. Tulisannya dia ngomong gini. Lihat, apa yang orang lakukan untuk memiliki jam Hublot ini, hasilnya seperti ini. Kasih wajahnya dia yang sembab. Dia gak marah. Kirim. Gambar, tulisan kirim. Lihat apa yang dilakukan orang untuk memiliki jamu ini loh. Aku dirampok. Hasilnya seperti ini. Langsung pemilik jam yang harganya miliaran ini, telepon dia pribadi. Bosnya F1. Dia berkata begini, oke, mulai hari ini boleh nggak aku minta izin sama kamu? Bosnya F1, apa? Aku minta izin, aku pasang iklan wajahmu ini. Tak pasang, tak promosikan. Dan kemudian aku minta satu dari kamu. Mulai hari ini jam yang harganya miliaran dan jumlahnya sangat sedikit ini
menjadi sponsor utama daripada F1. Boleh nggak? Boleh. Nanti hasilnya kita share. Kamu tak kasih hasil penjualan jam. Saudara bayangkan 1 jam harga 4 miliar. Siap, oke? Boleh nggak fotomu tak posting, tak keluarkan di medsos? Silahkan, dikeluarkan saudara. Cunggu. Begitu dikeluarkan semua postingan wajahnya dia dan jam ini, kemudian gambar F1 dan kemudian dia adalah sponsor utama daripada F1. Saudara tahu? Harga Hublet meroket. Orang pada beli jam itu semua. Si bos F1 terima share 50%. Pokoknya harga jamku kamu tak kasih 50%. Saudara lihat. Dia bisa mengubah yang negatif jadi sebuah berkat dalam hidupnya. Orang Kristen seringkali gak bisa lihat itu. Aku kenapa sih Pak harus ngalami yang gak enak. Kau bisa lihat gak? Tangan Tuhan di situ. Kau bisa lihat ya karya Tuhan ada di situ. Tangannya sedang menjangkau engkau. Ya tapi aku gak lihat. Ya memang belum kelihatan. Tapi intensitasnya pakai apa yang Ki bilang, kok makin lama semakin sakitnya luar biasa. Tadi bagi saya cerita. Ibu yang mau melahirkan, begitu dia mau melahirkan kontraksi, mulai melahirkan kontraksi. Itu intensitas sakitnya, bukan 1, bukan 2, wah itu ya. Semakin bayi mau keluar tuh intensitas sakitnya semakin luar biasa. Tapi semakin sakitnya luar biasa, semakin di depan mata janji Tuhan itu. Bayi itu semakin akan keluar. Sama dengan hidup saudara. Kalau engkau melewati lembah Baka, lihat ayat ini bagus. Mazmur 84 ayat 5-6. Ini cara Tuhan, ini kendaraan Tuhan untuk mendidik, memproses hidup kita. Berbahagialah manusia yang kekuatannya apa? Di dalam engkau. Kuatkan dirimu. Kalau engkau sedang rasanya gak bisa, ada Tuhan lagi dalam diriku. Kuatkan dirimu seperti Daud. Menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Kamu ingin berjalan dengan walk, ini adalah tahun walk with God. Jangan berarti di skip lembahnya, gak ada. Kalau kamu mau jalan dengan Tuhan, lembah pun akan kau jalani, tapi dengan Dia. Alkitab berkata apa? Yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah apa? Baka. Saya pernah dengar khotbah sama Pak Victor di Amerika. Ternyata lembah ini ada di perjalanan orang Israel dari Mesir menuju Kanaan. Dan lembah itu ada di tengah. Sedang mendekati tempat janji Tuhan. Dan lembah Baka itu atau lembah kematian itu tidak bisa engkau saudara menghindari, itu gak bisa. Kau harus lewati. Kita berkata apa? Apabila melintasi lembah Baka, mereka mengubah menjadi tempat mata air. Zaman dulu kalau orang bisa temukan mata air di tengah gurun, itu lebih berharga daripada emas. Bisa nggak engkau mengubah lembah Baka, lembah bayang-bayang maut, sesuatu yang negatif itu menjadi tempat bermata air. Ini jadi sumber kekuatanku, ini jadi sumber platformku, tempatku berpijak, tempatku naik bersama terbang yang lebih tinggi. Pada saat anak saya kemarin khotbah, saya duduk di situ, dia nggak tahu saya duduk di situ. Dia khotbah bagus, dia ngomong gini, Raja Wali itu tidak pernah menghindari badai. Raja Wali itu yang ditunggu adalah apa? Badai. Kenapa? Itu yang akan membawa dia terbang lebih tinggi. Katanya higher than ever. Mau terbang lebih tinggi, harus ada badai. Jangan Pak, dilalukan. No. Lembah ini harus engkau lintasi. Hedy Baker dia cerita, jangan kamu pikir 51% Mozambik jadi Kristen. Itu aku tidak melewati perkara yang sulit. Aku dipenjara, aku ditawan sama militan, aku diisukan, aku difitnah. Saudara seimanku nikam dari belakang. Melewati semua yang sulit, aku berkali-kali kena sakit yang membawa kematian, keracunan makanan berkali yang membawa kematian. Untungnya ada namanya mujizat Tuhan. Saya sembuh karena mujizat, sembuh karena mujizat. Itu pun tidak bisa hanya sekejap langsung sembuh, itu berhari-hari. Setelah 40 hari pergi ke dokter, dokter berkata tidak bisa sembuh. Saya bawa ke sana, saya harus pegang ke Kanada dan aku mengalami kesembuhan. Jangan dipikir itu seperti membalik tangan.
ada yang namanya proses. Bisa nggak kau ubah yang negatif itu jadi sesuatu yang luar biasa? Dan kau bisa berkata kepada haters, haters, terima kasih. Gara-gara kamu membenciku, sekarang ratingku jadi naik. Teruslah benci saya. Ratingku akan tambah luar biasa. Seperti Hablot, dia berkata, wajah yang sembab jelek ini tiba-tiba menjadikan harga jam itu jadi mahalnya luar biasa. Seluruh dunia mencari jam itu. Kok bisa, Pak? Dia bisa mengubah tempat lembah baka menjadi tempat bermata air. Pada saat engkau merasa bahwa tidak ada jawaban dalam dirimu, kau berkata, why? Kenapa Tuhan? Kau mungkin berpikir adalah, kenapa sih gak ada jawaban? Semua apapun yang aku hadapi masalah ini. Si Nick Vujicic suatu kali bertanya sama mama papahnya, Mah, Pak, kenapa sih Mah? Aku lahir kok gak punya tangan? Saudara lihat orang ini. Saya kalau lihat orang ini saya terinspirasi sekali. Kok ada ya orang tidak punya tangan, punya kaki, hidupnya bisa luar biasa. Dia bertanya sama mamanya pada saat dia masih usia di bawah 15 tahun. Kenapa sih Mah? Kok aku gak punya tangan, gak punya kaki? Ibu kasih jawaban kenapa sih? Dan dia berkata, bahkan papa mamaku tidak bisa jawab. Aku gak tahu. Kenapa kamu lahir tanpa tangan, tanpa kaki? Kemudian dia pergi ke dokternya. Dokter, kenapa sih aku lahir tanpa tangan, tanpa kaki? Dan dia cerita, aku juga tidak tahu. Dan dia cerita, berapa kali aku mencoba membenamkan bunuh diri. Dia mau bunuh diri. Dia isi bathtubnya penuh. Kemudian dia tenggelamkan dirinya. Gak jadi bunuh diri. Sampai suatu kali divine moment terjadi dalam hidupku. Kunjungan ilahi terjadi dalam hidupku. Umur berapa? Umur 15. Dan itu mengubah nasib dan destiniku luar biasa. Di usia 15 itu tiba-tiba Tuhan datang dan bicara. Dan aku bertanya, Tuhan, kenapa aku lahir tanpa tangan, tanpa kaki? Dan saya suka Tuhan Yesus. Dia jawab, tidak seperti papaku, tidak seperti mamaku yang berkata, tidak tahu. Kenapa mah gak apa-apa? Aku gak punya tangan, gak punya kaki, gak tahu. Tidak seperti dokterku yang berkata, juga tidak tahu. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus menjawab, Nick, buka Yohanes 9. Dan dia buka Yohanes 9. Dan dia baca. Dan tiba-tiba pada saat dia baca, wow. Hari itu murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, orang ini lahir buta. Dan muridnya bertanya, orang Farisi bertanya, yang dosa siapa? Kenapa dia lahir buta? Dosa bapak ibunya kah? Dosa orang ini kah sehingga dia lahir buta? Dan jawaban Tuhan Yesus itu mengubah hidup orang ini. Dan tiba-tiba aku baca di Alkitab dan dia menjawab, bukan karena dosa ayahnya, bukan karena dosa ibunya, bukan karena kesalahannya, tapi it was done that the work of God will be displayed in his life. Tapi ini terjadi supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidup orang ini. Berarti aku lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Supaya pekerjaan Tuhan itu dinyatakan melalui hidup yang tanpa tangan, tanpa kaki. Di situ aku berubah. Menjadi motivator nomor 1 dunia. Seringkali engkau tidak bisa melihat dari sisi mana Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Kau hanya bisa komplain, engkau marah, tidak seperti sesuai fit dengan pikiranmu, tidak sesuai dengan caramu berpikir. Dia Tuhan tidak akan pernah sesuai dengan caramu berpikir. Dia punya cara. Yang penting adalah bisakah engkau pakai yang lemah itu menjadi pijakan untuk engkau naik ke atas. Seperti Paulus berkata, justru di dalam kelemahanku kuasamu sempurna. Saudara, ini firman simple tapi susah. Dalam kelemahanku Pak, ya kuasaku sempurna. Kalau saudara bisa lihat itu, saudara akan melihat janji Tuhan luar biasa. Ingat, semakin dekat dengan janji, sakitnya semakin luar biasa. Tapi sudah di depan mata. Saat Israel sudah tinggal menyeberang sungai Yordan,
depan adalah tanah perjanjian. Dua suku berkata, sungai kematian, Jordan. Dua suku ngomong sama Musa, 2 atau 3, kami nggak mau nyebrang. Kami mau tinggal di sini, lebih enak. Dan Musa harus berkata, Tuhan ngomong nyebrang, masuk Kanaan. Enggak, di sini lebih enak Musa. Kami tidak mau melewati lembah Baka, Jordan, the river of death, sungai kematian. No. Dan sisa suku yang lain nyebrang. Saudara tahu apa yang terjadi di kemudian hari? Pada saat Israel sudah menduduki Kanaan, 3 suku yang tertinggal, itu adalah suku yang seringkali harus menghadapi musuh. Kenapa? Karena dia tinggal di luar perlindungan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mengizinkan kau melewati sesuatu yang sulit, yang sukar untuk membunuh saudara. Enggak pernah. Untuk mendewasakan, ya. Untuk menjadi seperti Kristus, ya. Tapi tidak pernah kau melewati Goliat supaya Goliat membunuh saudara. Tidak pernah kau dimasukkan sumur itu akan membenamkan saudara. Tidak pernah saudara difitnah sama orang sehingga destinimu hilang. Semakin engkau difitnah, semakin kau dibuang, kau dilemparkan ke penjara, kau dilupakan, kau semakin dekat dengan namanya destinimu. Itu Tuhan. Welcome. Cara Tuhan. Seringkali kita lupa ya nih. Dia turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Untuk apa Pak? Mendatangkan kebaikan. Untuk siapa Pak? Yang mengasihi Tuhan. Sudah mengasihi Tuhan kan? Welcome. Welcome. Apalagi Pak? Yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saudara kan mau dalam hidup dalam rencana Tuhan kan? Ya welcome. Ini cara Tuhan untuk membawa ke sini. Di sini sudah akan lihat Tuhan kau luar biasa. Sinik akhirnya berkata, disuruh milih, memang aku harus lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Umur 15 itu, divine moment, mengubah hidupku. Saat Tuhan berkata, bukan salah orang tuanya, bukan salah orang ini, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam diri orang ini. Di situ Nick berkata, berarti gak punya tangan, punya kaki ini supaya pekerjaan Tuhan, orang bisa lihat Kristus dalam hidupku. Yes. Dan seringkali Tuhan tidak ngomong di depan. Nanti di ujungnya engkau akan tahu. Kenapa engkau lewati itu semua. Dan itu adalah Tuhan. Amin. Saya harus tangkap firman ini. Ubah yang negatif jadi sebuah platform pijakan untuk kau naik bersama Tuhan. Pak, saya ngelewati yang sukar. Enggak apa-apa. Tambah sukar Pak. Ora apa-apa, tambah cedak. Tambah dekat. Yang penting apa? Bertahan. Tetap percaya. Jangan ngutuk. Jangan tidak percaya. Kau berkata, Tuhan, aku akan tetap setia. Apapun harganya, aku akan tetap bertahan untuk tetap percaya. Kau Tuhan tidak pernah bisa berbohong dalam hidupku. Betul? Dia tidak bisa berbohong. Dia akan tetap genapi janjinya. Itu Tuhan kita. Mari bangkit bersama-sama datang kepada Tuhan.